Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang malaikat Israel atau malaikat maut. Malaikat Israel atau malaikat maut dalam legenda dan mitologi banyak budaya adalah sosok gaib yang bertugas untuk menjemput jiwa orang yang telah meninggal dan membawanya ke alam akhirat. Malaikat maut biasanya digambarkan sebagai sosok yang memiliki penampilan yang mencekam atau seram, tetapi tugas sebenarnya adalah menjalankan perintah dari Allah dan mengambil jiwa dengan damai. Malaikat maut adalah makhluk gaib yang datang kepada seseorang yang telah mencapai saat kematian. Malaikat maut bisa muncul dalam berbagai bentuk, seringkali sesuai dengan keyakinan agama atau budaya individu yang meninggal. Mereka datang dengan lembut dan sabar, siap untuk menjemput jiwa yang telah mencapai akhir dalam perjalanan hidupnya. Malaikat maut juga sering dianggap sebagai makhluk yang tidak memihak, tidak mengenal kedudukan, usia, ataupun kekayaan. Mereka hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, tanpa memandang siapa yang akan dijemput. Selain itu, dalam beberapa cerita, malaikat maut juga dianggap sebagai sosok yang membawa kesempatan terakhir bagi seseorang untuk merenungkan hidupnya, meminta ampun, dan mempersiapkan diri untuk perpindahan ke alam berikutnya. Dalam pandangan ini, malaikat maut adalah pemanggil terakhir sebelum perjalanan abadi. Malaikat maut merupakan sosok yang mendalam dan misterius dalam banyak kultur dan keyakinan, mencerminkan pengertian manusia tentang akhir hidup dan peralihan ke alam baka. Mereka mengingatkan kita akan kerapuhan kehidupan manusia dan perlunya merenungkan arti dan tujuan kehidupan kita sebelum kita menghadapi saat-saat akhir. Diceritakan dalam suatu hadis dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut, Allah membuat hijab ataupun dinding dari para makhluknya dengan beribu-ribu dinding penghalang yang besarnya melebihi langit dan bumi. Dan jika semua air yang ada di lautan dan sungai-sungai ditumpahkan di atas kepalanya, maka tidak akan setetes pun jatuh ke bumi. Dan seandainya dunia yang terbentang dari barat sampai timur berada pada tangannya, maka bagian meja yang di atasnya ada hidangan dan diletakkan di depan seorang pemuda yang akan memakannya sekehendak hatinya. Dengan begitu, malaikat maut bisa membolak-balikkan dunia sebagaimana membolak-balikkan uang logam yang ada di tangannya. Malaikat maut diikat dengan 70.000 rantai. Setiap rantai panjangnya sama dengan perjalanan selama 1000 tahun. Malaikat yang lain tidak bisa mendekat dan tidak mengetahui keberadaan malaikat maut, tidak mendengar suaranya, dan tidak tahu keadaannya sampai kapanpun juga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut dan menyerahkan urusan kematian kepada malaikat maut, Ia berkata, "Wahai Tuhan, apakah kematian atau maut itu?" Maka Allah memerintahkan penghalang atau dinding untuk membuka diri hingga malaikat maut dapat melihat maut tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Berhentilah kamu semua dan lihatlah, inilah maut." Maka para malaikat berhenti semua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Terbanglah kamu di atasnya dan bentangkanlah sayapmu dan bukalah matamu semua." Maka ketika para malaikat terbang di atasnya, mereka semua terjungkal dan pingsan selama 1000 tahun. Dan ketika sadar mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, adakah yang Engkau ciptakan lebih agung dari ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Akulah yang menciptakan maut dan akulah yang lebih agung dari maut, dan setiap makhluk pasti akan merasakan maut atau kematian." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Israel, ambillah maut itu dan aku serahkan dia kepadamu." Lalu malaikat Israel berkata, "Wahai Tuanku, apakah aku kuat mengambilnya? Sesungguhnya dia lebih besar dariku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan pada malaikat Israel, lalu diambilnya maut tersebut dan disimpan di tangannya. Maka berkata maut, "Wahai Tuanku, izinkanlah aku menyampaikan undangan atau seruan di langit 1 kali." Maka Allah pun mengizinkannya,
Dan berkatalah maut dengan suara yang lantang, Akulah maut yang akan memisahkan antara orang-orang yang saling mencintai. Akulah maut yang akan memisahkan antara suami dan istri. Akulah maut yang akan memisahkan anak-anak perempuan dengan ibunya. Akulah maut yang memisahkan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuannya. Akulah maut yang merusakkan rumah-rumah dan gedung-gedung. Akulah maut yang meramaikan kubur. Akulah maut yang akan mencarimu dan menemuimu walaupun di gedung yang kokoh, dan semua makhluk pasti akan merasakan aku, atau kematian atau maut. Dan sesungguhnya orang-orang kafir, munafik, dan durhaka, ketika maut mendatanginya, turunlah malaikat azab di sebelah kirinya, wajahnya hitam legam, matanya melotot, bersamanya terdapat bermacam-macam azab atau siksa. Malaikat azab duduk menjauh darinya hingga malaikat maut datang. Dan ketika malaikat maut datang pada orang tersebut, ia berdiri di hadapannya dengan rupa yang sangat menyeramkan. Lalu jiwa orang tersebut berkata, siapakah engkau dan apa yang engkau inginkan? Malaikat maut berkata, Aku adalah maut yang akan mengeluarkanmu dari dunia, menjadikan anakmu yatim, menjadikan istrimu janda, hartamu sebagai warisan bagi pewarismu, yang mereka tidak engkau sukai waktu hidupmu, sedangkan engkau tidak mempersiapkan kebaikan untuk dirimu dan tidak pula untuk akhiratmu. Hari ini aku datang untuk mencabut nyawamu. Maka ketika mendengarkan perkataan tersebut, mayit memalingkan wajahnya ke dinding dan dilihatnya malaikat maut berdiri di situ. Maka ia memalingkan wajahnya ke arah yang lain dan dilihatnya malaikat maut berdiri di depannya. Berkatalah malaikat maut, apakah engkau tidak tahu, akulah malaikat maut yang telah mencabut nyawa ayahmu, dan sebagaimana yang telah engkau lihat dan engkau tidak berguna bagi mereka, engkau tidak bisa mencegahnya. Hari ini aku akan cabut nyawamu hingga terlihat oleh anak-anakmu, kerabat-kerabatmu, dan teman-temanmu yang dapat mengambil hikmah darimu hari ini. Aku malaikat maut yang telah merusak kaum-kaum yang terdahulu, yang lebih kuat, lebih kaya, dan lebih banyak anaknya dari kamu. Kemudian malaikat maut berkata pada orang tersebut, bagaimana pandangan tentang dunia ini? Orang tersebut berkata, dunia ini penuh dengan tipu daya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia dengan bentuk sesuatu dan berkata, hai orang yang durhaka, apakah engkau tidak malu dengan dosa-dosa yang telah engkau lakukan di dunia ini, dan engkau tidak mampu mencegah dirimu dari perbuatan maksiat? Sesungguhnya engkau membutuhkan aku, dan aku tidak membutuhkanmu. Engkau tidak bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Menurut sangkaanmu, engkau tidak akan pernah meninggalkan dunia. Sesungguhnya aku bebas lepas darimu dan dari amal perbuatanmu. Orang itu melihat hartanya yang pasti akan menjadi milik orang lain. Dunia berkata lagi, hai orang yang banyak berbuat maksiat, engkau yang mencariku dengan jalan yang tidak benar, dan tidak kau belanjakan, dan tidak kau sedekahkan pada fakir miskin. Hari ini aku pasti menjadi milik orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat lagi kecuali orang-orang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Orang itu berkata, wahai Tuhan, kembalikanlah hamba supaya hamba dapat beramal saleh dari apa yang telah aku tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat mendahulukannya. Kemudian malaikat maut mengambil nyawanya. Bila dia seorang mukmin, maka keberuntungan baginya akan dimasukkan surga. Dan jika dia orang kafir atau orang munafik, maka celakalah dia, sebagaimana firman Allah, sekali-sekali jangan curang, karena catatan amal orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam neraka sijil.